dia lagi. Oke, Medan ini. Oh, dia mau ke Medan. Iya. Siapa namanya? Nggak, udah ganti mobil dia, ganti bis. Oh, ganti bis. Tapi yang nggak yang second juga. Aswan. Iya. Sangkot. Sangkot. 253. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dari Pesawaran, Lampung. Jadi ini adalah lanjutan perjalananku naik bus ALS 388. Jadi kemarin, di video kemarin maksudnya, aku baru aja naik bus ALS 388 dari Jakarta, lebih tepatnya dari gerbang tol Kebonjeruk menuju ke rumah makan Pucuk Daun. Nah, ini aku baru aja sampai. Tuh busnya lagi di belakang, lagi diperbaiki ya. Ini aku mau langsung kembali ke Jakarta lagi. Jadi ini trip gabut aja sih, ngebuang waktu yang nggak tahu mau diapain waktunya, daripada bengang-bengong di rumah, mending jalan-jalan PP gitu ya. Ini aku belum tahu mau naik bus apa, kembali dari rumah makan Pucuk Daun menuju ke Jakarta. Kalau teman-teman udah tahu, bisa lihat dari thumbnail dan juga judulnya. Tapi kalau aku belum tahu nih mau naik bus apa. Rencananya sih mau naik bus ALS lagi. Cuman belum ada bus ALS jam segini. Ternyata ini aku tunggu sampai jam 3 atau jam 4 ya. Sekarang baru jam 2 lewat 10 menit. Aku tunggu sampai jam 3 atau 4. Kalau tidak ada bus ALS menuju ke Jakarta, aku mau ke Bandar Lampung atau ke Tanjung Karang naik Puspajaya. Terus lanjut nanti malam naik Damri atau Rosalia atau apalah, nanti kita lihat ya. Pokoknya opsi pertamanya yang utama adalah naik ALS dulu. Kalau nggak dapat, baru kita bikin plan B, plan C, plan D, dan lain-lainnya gitu ya. Dan ini tumben sepi banget. Rumah makan Pucuk Daun jam 2 siang hanya ada bus ALS 388 yang kita naiki dari Jakarta ke Kebonjeruk. Tadi ada bus ALS 253, cuman sudah berangkat beberapa menit lalu. Ini lagi benerin itu teman-teman. Jadi ada oli yang ngerembes, netes olinya. Jadi lagi dicari itu sumber bocornya atau ada seal yang sobek atau gimana ya, lagi dicari tuh. Jadi luar biasanya ALS 388 ini kalau lagi berhenti di rumah makan itu harus selesai dulu. Misalkan ada perbaikan, diselesaikan dulu perbaikannya. Misalkan bisnya kotor, dibersihkan dulu bisnya, baru kru boleh makan. Kalau belum ada yang selesai, belum boleh ada yang makan. Jadi benar-benar bisnya bersih dulu. Kalau perbaikannya diselesaikan dulu, baru boleh makan gitu. Jadi benar-benar bus ALS 388 ini perawatannya ketat banget gitu teman-teman. Makanya kenapa bus ini selalu full. Hari ini aja full penumpangnya. Bahkan lebih-lebih ya, sampai ada yang duduk depan. Gitulah kira-kira. Oke, jadi kita tunggu bus ALS yang datang. Semoga ada yang datang ya. Aku tunggu sampai jam 4 sore. Masih ada waktu 2,5 jam lagi. Ini apa ini? Mobil apa ini? BTS 388 ya, yang masih bersekitaran rumah makan. Kami persilakan untuk menaiki kendaraannya kembali dikarenakan kendaraan BTS akan segera diberangkatkan. Mohon diperiksa kembali barang bahannya, jangan sampai ada yang tertinggal. Makasih. Hati-hati. Oke, jadi sekarang jam 14 lewat 56 menit. Ini bus ALS 388 siap untuk diberangkatkan kembali. Dan aku ditinggal. Belum ada bus lagi yang ke Jakarta. Waduh. Gak tahu gimana nasibku ini. Pokoknya aku tunggu sampai jam 4 ya. Setengah 4 ding. Setengah 4 nggak ada bus ALS datang. Aku naik Puspajaya dari pinggir jalan langsung ke Tanjung Karang atau Bandar Lampung. Kita tunggu ya. Setengah 4. Setengah jam lagi. Oke, setelah berhenti 1 jam di rumah makan Pucuk Daun, ini akhirnya ALS 388 kembali diberangkatkan. Perjalanan menuju ke Medan masih 2 hari lagi atau sekitar 50 jam perjalanan lagi dari rumah makan Pucuk Daun menuju ke kota Medan. Pemberhentian selanjutnya itu ada di Lubuk Linggau
dari sini ke Lubuk Linggau itu masih sekitar 8 sampai dengan 10 jam lagi. Nggak tahu kenapa ya, kalau lihat bus ALS 388 tuh ini bus rapi banget, cakep banget gitu loh. Bahkan bisa aku bilang ini bukan seperti bus ALS yang jalannya jauh. Sekali jalan itu 2.800 km dari Malang ke Medan, tapi bus ini selalu kelihatan fresh banget gitu loh. Ya nggak sih? Siapa yang setuju? Dadah, sampai bertemu lagi dan kita akan melanjutkan perjalanan ke Raja Basa atau Bandar Lampung atau Tanjung Karang naik bus seperti ini, bus medium. 2,000 years later. Sekarang jam setengah 5 sore dan masih bertahan di rumah makan Pucuk Daun. Tadi aku tanya sama pengurusnya rumah makan, katanya nanti sekitar jam 5 itu ada bus ALS dan ada satu bus dari Palembang yang masuk ke rumah makan Pucuk Daun. Jadi aku mundurin lagi 1,5 jam ya. Yang tadinya setengah 4 mau ke Raja Basa, aku mundurin sampai jam 5. Kita lihat jam 5 kalau tidak datang juga bis yang 2 itu antara ALS atau bis dari Palembang, ya udah aku naik Puspajaya ke Tanjung Karang atau Bandar Lampung. Ini kondisi rumah makan Pucuk Daun sepi banget. Asli. Tuh, tidak ada bus sama sekali. Hanya ada 2 truk di sana, 1 pick up di sini, dan udah nggak ada lagi. Gitu teman-teman. Oke lah, kita tunggu setengah jam lagi. Sekarang hampir jam 5 sore dan ternyata benar ada 2 bus ALS yang masuk. Yang pertama dengan nomor 208, yang kedua dengan nomor 100. Tapi sayangnya ini dua-duanya menuju ke Medan, bukan menuju ke Jakarta. Kalau yang nomor 100 itu dia asalnya dari Jogja, yang nomor 208 asalnya dari Cikampek. Ya udah, jadi kita tunggu bus Puspajaya, kita langsung ke Tanjung Karang atau Bandar Lampung aja. Nih, aku udah standby pinggir jalan nunggu bus Puspajaya atau Dharma Duta atau Raja Basa Utama dari arah sana. Nanti kita akan naik langsung. Nyetop bis yang remnya jauh banget. Alhamdulillah nunggu sebentar di pinggir jalan, ini langsung datang bisnya. Ini adalah bus Dewan Duta namanya ya, kalau nggak salah. Jadi ini busnya medium, semua bus di rutenya itu memakai bus medium seperti ini. Dan ini aku dapat duduk paling belakang, penumpangnya lumayan, ini sekitar 60% terisi. Dan untuk bus ini tidak lewat jalan tol ya teman-teman, jadi lewat jalan biasa dari metro kalau nggak salah ini ya, menuju ke Raja Basa Terminal. Ini bodinya menggunakan bodi tentrem dan bangkunya rimba kencana. Mampir untuk isi solar dulu ini di SPBU daerah Candi Mas. Jadi sambil busnya antri, ini aku ke toilet dulu ya teman-teman. Dan seperti inilah tipikal SPBU di Sumatera ya. Ya hampir sama kayak gini lah. Ini toiletnya tumben jauh sekali. Toiletnya ada di dekat pintu keluar. Kembali melanjutkan perjalanan dari SPBU di Candi Mas. By the way, untuk perjalanannya dari rumah makan Pucuk Daun menuju ke Terminal Raja Basa itu memakan waktu 40 menit saja dengan tarif Rp20.000. Sekarang kita tiba di bundaran, ini namanya Haji Mena. Itu banyak sekali yang turun di sini karena ini biasanya orang-orang yang mau menuju ke
Natar, terus juga mau ke arah bypass, itu turunnya di sini. Karena bus ini akan lurus ke arah terminal Rajabasa. Sampai di terminal Rajabasa, kita turun di depan aja. Thousand years later. Oke, sekarang tepat pukul 8 malam, aku sudah tiba di gerbang tol Itera Kota Baru. Jadi, malam hari ini aku akan naik travel Sadia Trans. Sebenarnya aku udah pernah naik Sadia Trans, kalau nggak salah 2 tahun lalu, dari Palembang ke Jakarta. Itu videonya lumayan rame juga tuh. Kenapa aku memutuskan untuk naik Sadia Trans? Karena yang pertama, kursinya masih ada kosong di depan. Karena Sadia Trans hari ini memberangkatkan 2 armada dari Palembang menuju ke Jakarta. Dari Palembang itu startnya jam 4 sore kalau nggak salah, terus masuk ke Itera Kota Baru di Lampung ini jam setengah 9 malam. Jadi plusnya naik travel Sadia Trans itu adalah cepet banget karena unitnya memakai unit high ace. Jadi nggak pakai ngantri-ngantri kayak kita naik bus ya. Jadi langsung naik aja ke kapal, terus juga naiknya kapal yang eksekutif atau ferry express. Aku pengen cepet-cepet sampai rumah ya, capek banget. Nah udah jalan dari jam 5 pagi tadi ya, sampai sekarang non-stop. Terus juga tadi pas buka puasa juga sibuk banget nyari buka puasa. Terus juga abis buka puasa aku ke Mall Bumi Kedaton, ke Gramet ya, cari-cari buku buat bacaan di rumah karena udah abis bacaan di rumah. Jadi ke Gramedia cari-cari buku. Sekalian ke toilet juga di mall karena di mall toiletnya bagus. Selesai itu langsung ke Itera Kota Baru dan tadi sempat hujan tapi udah nggak hujan lagi, alhamdulillah ya, udah cerah gitu. Jadi sekarang aku sudah berada di kantor perwakilannya dari Sadia Trans. Jadi di Lampung ini juga ada perwakilannya dari Sadia Trans. Buat teman-teman yang mau naik Sadia Trans bisa langsung menghubungi kontak yang ada di nomor ini gitu. Sekarang kita tunggu travelnya datang jam setengah 9 jadwalnya ya di Itera Kota Baru. Seperti yang teman-teman udah tahu, di Itera Kota Baru ini ada banyak sekali, ya gerimis lagi dong. Ada banyak sekali kantor perwakilan atau agen bis. Bener-bener banyak banget. Nih, di belakangku nih ada banyak sekali. Tuh. Nah, untuk Sadia Trans di sini bergabung dengan BSI. Terus juga ada apa lagi? Putra Rafflesia tuh di sebelah sini ya. Gitu teman-teman. Di seberang juga ada lagi. Tuh, jadi banyak sekali lah kantor perwakilan atau agen di dekat exit tol dari Itera Kota Baru. By the way, untuk harga tiketnya dari Itera menuju ke Jakarta Bandung itu harganya sama seperti dari Palembang. Harganya sekarang itu di Rp750.000, tapi sedang ada Ramadan Sale, jadi diskonnya itu Rp300.000. Jadi yang tadinya Rp750.000, jadi kita hanya bayar Rp450.000 saja. Worth it banget kalau naiknya dari Palembang ke Bandung ya. Rute yang maksimal gitu, dari ujung sampai ke ujung. Sadia Trans ini sangat worth it, karena travel ini kencang banget, terus juga sangat bisa dibilang on time lah untuk manajemen waktunya. Karena aku udah pernah naik waktu itu yang videonya lumayan rame juga. Dari Palembang menuju ke Jakarta itu cuman sekitar 8 jam aja. Palembang, Jakarta. Bener-bener cocok buat kita-kita yang dikejar waktu. Oke? Wow, ada bus Siliwangi Antarnusa. Ini bus yang kayaknya pernah ketemu waktu itu ya. Waktu kita lagi naik bus Putra Rafflesia dari Bengkulu. Ini body bus favoritku nih, Rahayu Sentosa Jetliner. Ini body bus yang tidak pernah lekang oleh waktu.
Sampai kapanpun kayaknya body bus ini akan selalu enak untuk dilihat. Siapa yang setuju? Bagus banget asli. Jam 20:40, ini dia akhirnya datang juga mobil HiAce yang akan mengantarkan aku pulang ke Jakarta. Dia agak telat karena tadi berhenti buka puasa kayaknya ya. Biasanya sih masuk sini on time banget jam 8:30. Telat 10 menit doang karena buka puasa mungkin tadi di rest area itu. Ya, jadi seperti ini untuk mobilnya. Review lengkapnya teman-teman bisa nonton video yang ini. Nah, ini untuk bagian dalamnya. Jadi untuk row kedua dan ketiga itu captain seat alias kursinya 1-1. Dengan total penumpang yang ada di mobil ini yaitu hanya 8 orang penumpang saja. Dan nomor 8-nya itu adalah kursi paling depan. Karena kalau paling depan itu kan kursinya biasa ya, kursi standarnya dari Toyota HiAce. Jadi nomor 8-nya itu nomor yang ada di kursi depan. Dan ini AC-nya dingin banget ya ampun. Langsung aku tutup aja nih. Dingin banget AC-nya. Ya, Toyota gitu loh. AC-nya bukan main dinginnya. Ini kita juga bisa ngecharge ya di sana. Tinggal kita colok kabelnya aja. Terus juga di sini ada tempat penyimpanan dan bisa juga sebagai armrest sebelah kanan. Terus ada wifi-nya juga. Tuh, mantap kali. Free wifi sepanjang jalan. Berhenti hanya 2 menit saja untuk menaikkan 3 orang penumpang termasuk aku. Jadi Sadia Trans hari ini berangkat 2 mobil dan dua-duanya full seat semua. Dan ini kita langsung putar balik dan kembali masuk ke jalan tol Trans Sumatera di gerbang tol Itera Kota Baru. Nah, putar baliknya di sini teman-teman. Di sini udah rame loh sekarang. Tadinya ramenya tuh cuma di depan lampu merah tadi aja tuh. Di sini-sini belum ada, masih rawa-rawa seperti sebelah kiri nih dulunya. Tapi sekarang udah lumayan rame ya, agen-agen udah banyak juga yang buka di sebelah sini, agak jauh dari lampu merahnya. Tadinya tuh di lampu merah doang tuh, dan sebelah kiri ini tadinya belum ada nih. Tahun lalu kayaknya belum ada nih yang sebelah kiri nih, toko-toko sebelah kiri. Baru-baru aja nih ada. Jadi perkembangannya cepet banget ini, exit tol Itera Kota Baru. Oke, ini kita belok kiri, langsung masuk ke jalan tol Trans Sumatera. Nah, ini bertemu dengan unit Sadia Trans yang satu lagi nih. Dia dari Palembang juga, berangkatnya jamnya sama. Jadi Sadia Trans itu sore ada berangkat 2, pagi ada berangkat 1. Dan biasanya hampir tiap hari penumpangnya full semua tuh, apalagi yang sore. Tuh udah pasti full karena Sadia Trans ini cocok banget buat kita yang mungkin dari Palembang itu mau pulang ke Jakarta Bandung, dan sampai Jakarta atau Bandung itu masih di bawah jam 4 pagi teman-teman. Nanti kita lihat ya sampai Jakarta itu jam berapa.
Ini jalan masuknya dibikin muter-muter ya, di rekayasa jalurnya supaya nanti pas arus balik dari Sumatera menuju ke Pulau Jawa atau dari Pelabuhan Bakauni menuju ke Pelabuhan Merak itu antriannya bisa banyak yang masuk. Kalau biasanya kan antriannya dibikin langsung lurus gitu ya, ini dibikin belok-belok, jadi nanti bisa banyak mobil yang ditampung di antriannya. Tuh teman-teman bisa lihat ya, banyak sekali dibikin belok-belokan. Ya nanti kita lihat ya waktu arus balik seperti apa ramenya di Pelabuhan Bakauni. Setelah nunggu kurang lebih 15 menitan, ini kita sudah bisa masuk ke kapal. Itu kapal apa ya? KMP Sebuku atau Legundi atau Batu Mandi itu. Nah, enaknya naik high ace itu kita bisa ke lantai atas teman-teman. Nah, jadi seperti naik mobil pribadi aja. Itu perbedaannya antara high ace yang komuter dengan high ace yang premium. Kalau premium setauku ya nggak bisa naik ke atas seperti ini. Hitungannya premium tuh udah beda teman-teman. Golongannya itu berbeda dengan high ace komuter, jadi harganya lebih mahal dan kayaknya nggak bisa naik ke dek atas seperti ini kalau high ace yang premium. Koreksi kalau salah ya. Dan seperti inilah dek atas parkirannya. Terpantau sepi sekali ya. Tadi mobil hanya ada beberapa saja. Ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 motor di sini. Jadi kalau dari Sumatera atau Pelabuhan Bakauni memang ini lagi saat-saatnya paling sepi sih. Tapi dari Merak juga tadi siang itu masih sepi sekali, bahkan lebih sepi dari hari biasa, teman-teman. Oke, kita langsung naik aja ke atas ke dek penumpang ya. Ini parkiran mobilnya di sini, jadi dekat banget dengan tangga naiknya. Seperti biasa, kita langsung aja menuju ke ruangan yang dormitory atau kayak lesehan yang tempat tidur ya. Itu tempat tidurnya atas bawah. Ini dari pintu masuk kita langsung aja belok kanan dan di sini untuk jajan atau kafetaria. Terus untuk toilet pria di sebelah sini dan ini dia untuk dormitorinya. Jadi ini kelas sleeper. Dia tempat tidurnya atas bawah gini ya. Oke, jadi aku pindah ke ruangan yang kursi biasa karena di ruangan yang kayak seperti asrama atau dormitori tadi itu penumpangnya sepi banget. Jadi dingin sekali dan nggak kuat dingin, makanya aku pindah ke yang kursi biasa. Di sini pun sepi banget teman-teman, bisa dilihat ya, sepi sekali. Ini kalau aku ngadep ke depan seperti ini tuh, bener-bener sepi banget, bahkan lebih sepi dari hari biasa. Kalau aku ngetrip hari biasa ya itu lebih rame dibanding ini, padahal ini musim mudik tapi sesepi ini teman-teman. Di video sebelumnya itu kan lumayan banyak yang komen kalau iya itu sepi wajar mas karena siang hari. Nah ini malam nih ya, ini udah malam sesepi ini juga. Jadi puasa 2025 ini luar biasa banget ya, sepinya bukan main, bahkan lebih sepi dibanding hari biasa. Ini musim mudik tapi lebih sepi dari hari biasa. Kebayang nggak gimana parahnya? Dan ini aku pesan Energen ya di Alpha Express sana. Ini harganya berapa tadi ya? 10.000 atau 15.000 gitu harganya Energen ini. Kalau yang kapal ekspres atau eksekutif kayak gini tuh harga-harga makanannya tuh oke banget gitu teman-teman. Terus juga di sini ada banyak tempat ngecharge handphone yang gratis juga gitu. Ini juga ada tuh buat ngecharge. Itulah kira-kira. Terus mejanya juga ada, kursinya enak. Oke. Ini kita udah mulai bergerak ya jalan. Dan seperti biasa penyeberangan kalau menggunakan kapal yang eksekutif atau ferry express itu biasanya ditempuh dengan waktu kurang lebih 1 sampai dengan 1,5 jam
waktu penyeberangannya. Dan nggak tahu ya, kemarin tuh kurang lebih sekitar 1 minggu atau 2 minggu lalu itu ada insiden kapal Portling ya kalau nggak salah, itu nabrak dermaga eksekutif Pelabuhan Merak. Berarti harusnya udah selesai ya, udah bener ya, karena kalau belum selesai ya nggak mungkin ini kita bisa berangkat nih kapal yang eksekutif gitu. Nanti kita lihat ya dermaganya yang kemarin sempat rusak karena ditabrak itu seperti apa nanti penampakan dermaganya. Kita sudah mau sandar di Pelabuhan Merak, sekarang jam 12:30 malam. Ini penyeberangannya lama banget teman-teman, hampir 2,5 jam penyeberangannya. Kenapa ya, tumben lama banget loh. Tadi kita berangkat itu sekitar jam 10 ya, sekarang jam 12:30 baru mau sandar. Dan ternyata itu dermaga 6 sudah kembali normal ya teman-teman, dan sudah bisa dipakai untuk sandar kapal lagi tuh. Nah itu tuh. Agak kurang jelas ya kalau malam ya. Kapan-kapan kita nyebrang lagi deh pas siang. Kita lihat seperti apa kondisinya. Dan inilah untuk mobil pribadi. Sudah lumayan banyak tuh teman-teman yang akan melakukan penyeberangan dari Pelabuhan Merak menuju ke Pelabuhan Bakauni. Tapi nggak serame tahun lalu juga sih. Oke, kita langsung aja kembali ke mobil Hiace ya, terparkir di sana di seberang kita. Kita langsung aja melanjutkan perjalanan kembali dari Pelabuhan Merak menuju ke Jakarta di Kebonjeruk atau Selipi nanti aku turunnya ya. Itu cepet banget kalau Sadia, paling cuma sekitar 1,5 jam. Kita lihat ya jembatan di sini diperbaiki juga apa enggak. Kalau jembatan yang satu lagi itu diaspal bagus. Oh ternyata ini diaspal juga teman-teman. Jadi seperti biasa jembatan-jembatan ini kalau menuju hari Lebaran itu pasti langsung bagus banget aspalnya atau jalanannya. Tapi nanti kita lihat ya setelah Lebaran pasti langsung berlubang lagi, langsung bolong-bolong lagi di sini. Nggak tahu kenapa. Pokoknya bagusnya ketika mau Lebaran aja. Selalu seperti itu. Dan ini kita konvoy terus ya dari tadi. Ini mungkin sampai Bandung akan tetap konvoy. Kalau nggak terpisah karena nanti harus nurunin aku dulu antara di Kebonjeruk atau di Selipi. Kayaknya sih di Selipi ya nanti aku turunnya. Biar bisa langsung lanjut naik Transjakarta.
Alhamdulillah kita sampai juga di Selipi, Jakarta Barat. Jadi ini adalah salah satu tempat drop off dari Sadia Trans, yaitu di Selipi dan juga di Kebonjeruk untuk wilayah Jakarta. Dan melanjutkan perjalanan kembali sampai ke Bandung. Ini aku langsung naik Transjakarta, jadi enak banget turun dari Sadia Trans ini di halte ya. Jadi langsung bisa naik Transjakarta.